Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sama seperti minggu kemarin, yaitu mengenai meyakini hari akhir, tetapi ini adalah part 2. Untuk subbab bahasannya kita akan mempelajari mengenai dua hal. Yang pertama yaitu mengenai tanda-tanda hari akhir, dan yang kedua membahas tentang fungsi dan hikmah beriman pada hari akhir. Jadi Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menyadari nih tanda-tanda dari hari akhir. Kemudian kalian dapat mengetahui fungsi dan hikmah dari beriman pada hari akhir, sehingga dengan mengetahui keduanya ini, kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengenai tanda-tanda hari akhir. Tentunya sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, tetapi akan lebih baik jika kita mengetahui tanda-tandanya, agar kita bisa introspeksi diri, agar kita bisa berpikir, merenung mengenai perbuatan kita sehari-hari. Nah, tanda-tanda hari akhir, yang pertama ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini Tanda-tanda kecil ini telah tercantum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa lihat di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yaksurul jahlu wa yaksurul zina wa yaksuru syurbal khamri wa yuqillar rijalu wa yaksurun nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atal qiyamul wahid. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yang pertama, ilmu diangkat, kedua, kebodohan muncul, ketiga, perzinahan merajalela, keempat, minum minuman keras merebak luas, kelima, kaum pria sedikit dan kaum wanita banyak, hingga 50 orang wanita memiliki satu orang laki-laki yang menanggung urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Kiamat akan terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu terjadi, akan ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah, tanda-tanda hari kiamat besar ini terjadi juga tercantum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa lihat di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Khasfun bil masyriq wa khasfu bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhanu wad dajjalu wa dabbah wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qarin adanin tarhalun nas wa nuzulu Isa bin Maryam. Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Kedua, penenggelaman permukaan bumi di barat. Ketiga, penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Keempat, keluarnya asap. Kelima, keluarnya Dajjal. Keenam, keluarnya binatang besar. Ketujuh, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Kesembilan, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Dan yang terakhir, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi, mengenai tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini, ulama berbeda pendapat mengenai kemunculan dari tanda-tanda ini. Artinya, dari yang disebutkan di dalam hadis ini tidak berurutan gitu loh. Kedua, kita akan membahas mengenai fungsi dan hikmah beriman pada hari akhir. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian meyakini hari akhir, kemudian mengenai tanda-tandanya, nama-namanya, alangkah baiknya kita mengetahui pula apa sih fungsi dari beriman pada hari akhir, supaya kita ini tidak sia-sia gitu loh kalau mempelajari mengenai beriman pada hari akhir ini. Fungsi beriman pada hari akhir, pertama, sebagai pemelihara diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah serta larangannya. Ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Keempat, akan menjadi penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kelima, sebagai pewujud akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Berikutnya kita akan membahas mengenai hikmah beriman pada hari akhir.
Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak, tanpa terkecuali. Ketiga, Allah Maha Adil, dan setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Ibu harap dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa absen dan jangan lupa untuk belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.